Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alvan Sara dengan NPM 110111924 dari program studi Ahwal al-Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Upaya Mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang. Fokus penelitian ini yang pertama tentang latar belakang masalah, kemudian yang kedua tujuan penelitian, kemudian yang ketiga metode penelitian, kemudian yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Karena berbicara tentang mediasi dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dilakukan oleh mediator. Dalam Islam, mediasi disebut dengan islah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in hibtum shiqaqa bainihima fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Dan apabila kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka datangkanlah juru damai dari pihak laki-laki dan juru damai dari pihak perempuan. Yurida islaha, apabila mereka bermaksud untuk mengadakan perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Innallaha kana aliman khabira, sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Kemudian mediator dalam pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang sifatnya netral, kemudian membantu proses perundingan tadi dengan cara tidak memutus atau tidak memaksa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqadu ilaika rajulani," jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang berperkara, fala taqdili awalin, maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama saja, hatta tastami kalamal akhir, sehingga kamu mendengar dari laporan pihak kedua. Nah, dengan cara itu kamu akan mengetahui bagaimana mengambil keputusan. Mediasi tidak selalu berjalan dengan baik. Contohnya di Pengadilan Agama Soreang yang memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, di mana pada tahun 2022 keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang hanya 10%, berbeda dengan pengadilan agama yang di sekitarnya, di mana di Pengadilan Agama Bandung yang memiliki tingkat keberhasilan 26% pada tahun 2022. Sedangkan di Ngamprah lebih tinggi lagi, yaitu 56%, sedangkan Cimahi 10%. Tetapi dalam kasus perkaranya pun berbeda, di mana Soreang lebih tinggi kasus perkaranya atau perkara yang dimediasinya sekitar 529 perkara, sedangkan di PA Cimahi hanya 132 perkara. Maka dengan adanya data, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama pendekatan kualitatif, di mana menggunakan yuridis normatif. Kemudian yang kedua, jenis dan sumber data penelitian. Yang pertama data primer, kemudian yang kedua data sekunder, yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama bahan hukum primer, yang kedua bahan hukum sekunder, dan yang ketiga bahan hukum tersier. Sedangkan untuk metode pengumpulan datanya, yang pertama menggunakan metode wawancara, dan yang kedua menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka. Kemudian untuk metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif, di mana yang pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan yang keempat penyimpulan data. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, upaya mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang, yaitu yang pertama berusaha memahamkan kepada para pihak bahwa mediator itu adalah penengah yang sifatnya netral. Kemudian yang kedua, senantiasa memberitahu pada para pihak bahwa mediasi itu harus diikuti dengan baik, tidak boleh asal-asalan, dan harus tertib. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kepada para pihak jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian itu memudahkan mereka dan menghemat baik dari segi biaya dan juga waktu. Kemudian yang keempat, mediator melakukan mediasi tidak hanya satu kali, bahkan bisa sampai 2-3 kali. Dan yang kelima, mediator mengadakan kaukus, di mana kaukus adalah pemisahan
mediasi antara para pihak. Terkadang para pihak tidak bisa disatukan ketika dimediasi, maka harus dipisahkan. Itu namanya kaukus. Kemudian yang keenam, mediator berupaya memberitahu bahwa mediasi itu dilakukan oleh para pihak sendiri, bukan oleh yang lain. Walaupun memang pihak lain bisa mewakilkan para pihak, tapi itu pun dengan alasan yang kuat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Nah, kemudian yang ketujuh, mediator harus pandai berbicara menusuk hati para pihak agar tidak terjadi persengketaan lagi. Nah, kemudian kesimpulannya adalah upaya yang dilakukan oleh mediator sudah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hanya saja ada beberapa perbedaan cara dan upaya yang dilakukan setiap mediator dalam memediasi para pihak karena memang tidak diatur secara rinci dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya, di pengadilan agama manapun, khususnya pengadilan agama Soreang, tingkat keberhasilan mediasinya semakin membaik. Karena ad-dararu yujalu, kemadaratan dihilangkan sebisa mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.